Iya. Oke, terima kasih. Jadi pada saat gempa terjadi, saya itu lagi ada di luar gereja dan bersama istri. Terus guncangan cukup kuat. Saya melihat gedung gereja Katedral Ruteng itu kayak di film Titanic itu, oleng. Terus saya lihat bangunan di sekitar itu banyak bangunan yang rubuh, baik rumah warga. Kondisi atau suasana batin kami sendiri dan warga saya lihat itu pada trauma semua dengan situasi gempa ini. Karena jujur bagi saya ini gempa yang sangat luar biasa dalam saya punya hidup. Dan pada waktu gempa terjadi, semua warga berhamburan di jalan semua, ketakutan. Waktu gempa itu, kebetulan gempa itu terjadi pada jam 5.40 kalau nggak salah. Gempanya sangat dahsyat dan rumah itu sangat menggetar, makanya kita lari di luar rumah semua. Dan waktu itu kebetulan di sekitar saya juga di daerah sana waktu itu semua orang pada hamburan keluar ke rumah, jadi tidak ada korban jiwa. Beralih ke informasi lain pemirsa, jumlah korban jiwa akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus bertambah. Hingga kini korban totalnya berjumlah 53 orang. BNPB melaporkan jumlah korban jiwa di hari kedua pasca bencana gempa NTT bertambah menjadi 53 orang. Selain korban jiwa, lebih dari 100 warga mengalami luka dan lebih dari 5.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur
20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan MD 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di Paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Terkait bencana gempa bumi yang melanda wilayahnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam keputusan Gubernur NTT yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Selain itu, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah